Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang bab 6 yaitu bab direct request yang ada pada mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya Muhammad Satrio Budiarjo dari Prodi Manajemen B1. Saya Dwi Ulfa dari Prodi Manajemen B1. Saya Resma Dijanwansyah dari Prodi Manajemen B1. Direct request sering diartikan kurang tepat sebagai permintaan barang dan jasa secara langsung yang dilakukan oleh tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi pada pihak lain untuk meminta berbagai informasi yang penting dan dengan segera dan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termaksud media elektronik. Yang kedua, bagaimana cara untuk pengorganisasian direct request? Pada bagian awal, sajikan permintaan atau gagasan-gagasan pokok yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara detail. Yang selanjutnya diikuti dengan suatu pernyataan keramahan dari aksi yang diinginkan. Ketiga, bahan-bahan surat direct request. Yang pertama adalah pembukaan. Aturan umum untuk penulisan direct request ini pada bagian pertama dari suatu direct request adalah penulisan yang tidak hanya sekedar dipahami, tetapi juga untuk menghindari berbagai macam kesalahpahaman. Yang kedua, penjabaran detail. Supaya pemaparan dari perkembangan kalimat pada pembukaan lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat, yaitu dengan berorientasi pada pemberian manfaat dari pembaca. Yang ketiga, penutup. Pada bagian penutup surat direct request sebaiknya ditulis dengan suatu permintaan pada beberapa tanggapan khusus. Yang keempat, permintaan informasi rutin. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis dapat lebih dipersingkat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat yang diinginkan. Yang kelima, permintaan di dalam instansi. Beberapa pesan request atau permintaan juga bisa dibuat lebih permanen dalam bentuk tulisan, seperti halnya memo. Pesan singkat dalam bentuk tulisan akan bisa menghemat waktu atau efisien dan akan mudah membantu audiens untuk memahami isi dari pesan singkat tersebut secara tepat apa yang diinginkan. Pengiriman pesan singkat bisa dilakukan terhadap pegawai, antar pegawai, antara pemimpin dengan pegawai, antara pimpinan dengan supervisor, atau antara supervisor dengan pegawai. Yang keenam, yaitu permintaan keluar instansi. Sebagai seorang tokoh bisnis, tentunya kita perlu untuk melakukan komunikasi dengan para konsumen, pemasok, dan perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita untuk dapat berbagai keperluan bisnis yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi. Di samping itu, kita dapat memberi respon terhadap iklan yang dipasang di suatu surat kabar. Dalam kaitannya ini kita perlu memperhatikan 3 hal berikut, yaitu yang pertama, dari mana kita membaca sumber iklan tersebut. Yang kedua, jelaskan apa yang kita tujukan atau maksudkan. Yang ketiga, jangan lupa untuk mencantumkan alamat kita yang jelas dan lengkap untuk balasan surat kita tersebut. Yang ketujuh, menulis direct request untuk pengaduan. Kapan saja merasa tidak puas terhadap komoditas, jasa, atau kebijakan perusahaan, kita perlu mengadukan masalah atau keluhan yang kita hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten sesegera mungkin. Ya, yang selanjutnya nomor 8 tentang penulisan surat pengaduan. Perlu kita ketahui bahwa untuk dapat menuliskan surat pengaduan, perhatikan sebagai berikut ini. Poin A, jelaskan masalah yang kita hadapi secara detail. Uraikan dengan jelas dan detail masalah atau keluhan yang kita rasakan, sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami apa masalah sebenarnya. Poin B, lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. Perlu Anda ketahui bahwa untuk
lebih memperkuat surat pengaduan, tak lupa kita harus memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung yang penting, sehingga bisa memperkuat surat pengaduan yang kita buat. Poin C, usahakan dalam membuat jangan menggunakan nada marah atau emosional. Perlu kita mengerti bahwa dalam pembuatan surat pengaduan, coba usahakan untuk bersifat rasional saja dan jangan sampai bersifat emosional. Lalu selanjutnya nomor 9, permintaan aksi khusus. Perlu dipahami, untuk pembuatan surat pengaduan diperlukannya penjelasan apa harapan atau keinginan yang diinginkan terhadap adanya pengaduan tersebut. Dan tidak kalah pentingnya juga, jangan lupa untuk mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon secara lengkap dan detail. Yang ke-10, surat undangan, pesanan, dan reservasi. Pada umumnya, penghampiran yang digunakan dalam membuat surat undangan, pesanan, dan reservasi adalah penghampiran langsung atau direct approach, yang terdiri dari A. Surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan penghampiran langsung, yang terdiri dari gagasan pokok, penjabaran detail, yang terakhir penutup. Dan selanjutnya B. Surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak meliputi 3 komponen penting, yaitu pernyataan detail apa yang kita pesan, metode pengirimannya, cara pembayarannya. Lalu selanjutnya nomor 11 tentang permintaan kredit. Bagaimana kita bisa mendapatkan pinjaman atau kredit? Secara garis besar ada 2 tahap yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut ini. A. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh organisasi perkreditan yang ada. B. Mengirimkan atau melampirkan berbagai informasi pendukung penting yang diperlukan dalam prosedur mendapatkan pinjaman atau kredit tersebut. Ya, itulah 11 poin penting yang terdapat pada bab 6 tentang direct request yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.